that frog. Artinya apa? Makan kodok, makan kodok itu gitu ya, kayak makan kodok kan bagi sebagian orang besar, bagi saya juga nggak enak, nggak pernah makan juga sih saya. Tapi poinnya adalah eat that frog itu adalah makan sesuatu yang kamu nggak suka, yang nggak enak, tapi tetap harus kita makan. Itu ngomongin ibarat kerjaan. Jadi kerjaan itu adalah sesuatu yang kayak harus kita selesaikan. Tapi menariknya sebagai manusia, mayoritas orang, saya juga adalah orang yang sangat senang menunda sesuatu. Bener-bener kayak, nanti aja, nanti dulu, nanti lagi gitu, besok aja gitu. Males gitu, dan seterusnya. Saya salah satu ahlinya di bidang menunda dan rasa malas. Sehingga ketika baca buku ini kayak gini juga memang saya butuhkan. Artinya di sini, buku ini ngajarin 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time. 21 caranya apa aja akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, set the table. Kita harus benar-benar bisa tahu apa yang benar-benar kita mau. Benar-benar kayak apa sih yang kamu mau, apa sih goalnya gitu. Benar-benar clarity is essential, crystal clear bahwa kita harus nulis goal kita dan juga kayak tujuan kita sebelum kita memulai. Tertulis tulisan tangan. Nomor 2, plan every day in advance. Jadi kita harus kayak bikin hari ini tuh mau ngapain aja sih gitu. Thinknya bukan di kepala tapi on paper. Setiap menit ngaruh. Jadi kayak kita bisa kayak gini kalimatnya, setiap menit kita planning itu kita bisa kayak ngehemat 10 menit dieksekusi. Jadi kita kadang bisa planning jelas gitu. Oke, aku mau gini, aku mau gitu, aku melakukan ini, melakukan itu, pencapaian ini, pencapaian itu. Itu bakal enak banget kalau kita udah nyiapin hari esok dari hari ini. Jadi yang saya lakukan hari ini sudah disiapin dari hari kemarin. Itu bakal enak banget hidup kita. Nomor 3, apply the 80-20% rule to everything. Jadi kayak 20% dari aktivitas kita itu kayak bakal ngaruh ke 80% dari result. Jadi kayak kita harus fokus, konsentrasi untuk 20% hal yang benar-benar penting dalam hidup kita untuk segala macam hal. Bisa jadi finansial, bisa jadi kesehatan, bisa jadi sosial, bisa jadi family friends, bisa jadi contribution, bisa jadi apapun, spiritual. Fokus 20% yang paling penting apa sehingga waktu kita bisa sangat-sangat hemat. Nomor 4, consider the consequence. Jadi semua hal pasti ada konsekuensinya. Jadi kayak nggak ada benar salah, baik buruk apapun itu sebenarnya cuma tergantung dengan konsekuensinya. Jadi tugas kita yang salah satu yang paling penting adalah kita harus tahu apa sih yang paling ngaruh konsekuensinya ke hidup kita, baik positif maupun negatif. Jadi kita bisa kayak tahu, oh ya berarti aku udah siap dengan konsekuensi ini enggak, atau aku nggak siap dengan konsekuensi itu. Jadi kita jadi tahu mana yang penting, mana yang enggak. Good. Nomor 5, practice creative procrastination. Jadi di sini malah kita harus diajarin gimana cara menunda, gimana cara kayak males-malesan di tempat-tempat yang nggak penting. Jadi kayak justru kalau aku baca komik, udah aku tunda aja. Nah kita belajar malah cara menunda hal-hal yang nggak penting atau low effort activity, atau bisa jadi delegasi, bisa jadi kayak kasihin orang, outsource atau subcon atau projectin ke orang, atau cari orang yang mau magang atau apapun itu. Maleslah di tempat-tempat yang nggak penting, tundalah hal-hal yang nggak penting. Good. Nomor 6 adalah gunakan ABCDE, metode ABCDE secara terus-menerus. Apa itu ya? Sebenarnya kayak yang mana yang penting, yang mana yang important, yang important, urgent, dan not important, not urgent, semua udah sering dengar. Tapi saran buku ini adalah selalu think on paper, ditulis bahwa ini tuh tingkat A, bahkan bisa A1, A2, A3, yang ini B, C, D, E gitu. Sehingga kita tahu yang kita kerjakan yang A atau B lah gitu. C, D, E udahlah nggak usah kita kerjain atau tadi delegasiin. Nomor 7, fokus on key result area. Jadi kayak kita bisa mengidentifikasikan dan kayak benar-benar naruh apa sih yang sebenarnya definisi selesainya sebuah pekerjaan, sehingga kita jadi tahu key resultnya apa. Nomor 8, the law of 3. Jadi kayak 3 hal yang benar-benar kayak berkontribusi ke 90% hal dalam pekerjaan ataupun hidup kita. Lakukan itu, fokus itu sebelum ngerjain yang lain, prioritaskan itu. Habis itu kita akan punya lebih banyak waktu untuk hal lain karena 3 hal itu sudah beres. Good. Nomor 9, santai. 10, biasa aja. 11, menarik.
11, 12 dan juga 15 saya jadikan satu. Intinya adalah kamu punya talent apa, kamu punya skill apa, kamu jago apa. Udah fokus di situ saja. Jangan ajari ikan untuk terbang, burung untuk renang. Semakin kamu jago di hal yang memang kamu sudah jago, semakin keren. Kamu upgrade your key skill, leverage your special talents gitu, maximize your personal powers. Sehingga hidup kita jadi jauh lebih mudah karena kita makin jago ngerjain hal yang penting bagi hidup kita. Good. Berikutnya, nomor 14 adalah put the pressure on yourself. Kita harus kayak berimajinasi, misalnya gimana kalau besok Rebo aku ke luar negeri, jadi ini semua harus selesai hari Selasa. Itu bikin kita hawanya itu kayak bikin deadline buat diri kita sendiri, bukan orang lain yang ngasih kita deadline. Karena tingkat kreativitas dan produktivitas kita akan meningkat seiring dengan mendekatnya deadline, atau semakin kita kasih waktu yang terbatas, deadline-nya untuk mencapai goal itu makin kita bisa produktif. Berikutnya 16-17 saya sederhanakan menjadi, kalau pakai gadget, pakai internet, pakai handphone atau pakai laptop atau apapun yang ada hubungannya sama distraction, mainkan sistem on dan off. Bisa jadi kayak Anda mematikan handphone dari jam 9 pagi sampai 12 siang. It's okay, 3 jam. Nggak akan ada yang kayak kebakaran atau parah ya, bisa jadi. Tapi kayak nggak akan yang beresiko terlalu banyak. Jadi kayak 3 jam sehari atau mungkin 2 jam di pagi, 2 jam di sore. Anda matikan handphone Anda bisa fokus mengerjakan apa yang perlu Anda kerjakan. Memang banyak orang yang excuse, alasan gitu, oh kan saya kerjanya pakai handphone dan seterusnya. Ada kok kerjaan yang bisa jadi butuh isi kepala kita, bukan isi handphone kita. Cari. Good. Berikutnya, ini menarik. Nomor 19. Kalau kita bikin jadwal keseharian kita, minggu-minggu kita, bulan kita, kalau bisa dibikin gede gitu. Contoh misalnya hari ini jam 9 sampai jam 3, 6 jam mau ngerjain satu hal ini. Itu akan membantu banget kita kayak jadi tahu 6 jam ini, 1 jam ini, atau misalnya sehari ada 8 jam kerja, bagi 2, 4 jam pertama hari ini adalah A, 4 jam kedua B. Itu bikin kita jadi fokus bahwa hari ini kita mau mengerjakan A gitu dan B, atau bisa jadi cuma 4 jam A yang nanti setelah itu terserah apapun yang lain, tapi kita punya waktu besar untuk mengerjakan satu hal yang penting sehingga kita akan merasa ada progres di hal tersebut. Kemudian yang nomor 21 terakhir, single handle every task. Set clear priorities. Start immediately on your most important tasks. Jadi kayak gimana kita bisa kayak jelas banget nih prioritasnya, langsung dimulai, kemudian jangan berhenti sebelum selesai 100%. Ini adalah rumus paling penting ketika kita mau high performance ataupun maksimum personal productivity. Mulai satu hal, sebelum selesai jangan berhenti. Itu biasanya cepat banget. Tapi tadi udah di set dulu jamnya bahwa oh ini harus selesai 10 jam atau ini harus selesai 5 jam sehari, 4 hari, 20 jam. Itu kita bisa bikin benar-benar produktif. Thank you, ini pengingat buat saya pribadi.